kita yang saya sudah sematkan di pertemuan pertama kita. Nah, bagi Anda yang baru bergabung malam hari ini, silakan download di kursus pertama kita yang saya sudah sematkan file di situ. Baik, saya akan ulang sedikit. Nah, ini Pak Andi sebenarnya yang minta ulang ini. Ada beberapa lagi yang minta ulang. Sudah, ya kita masuk ke sini. Kemarin kita sudah bahas ya. Epistemologi apologetika. Aku screenkan dulu. Nah, apologetika berasal dari kata Yunani apologia yang berarti ya di sini pembelaan. Kalau kita bisa lihat kalau ada yang punya pertanyaan. Ya, pembelaan. Terminologi ini mengacu pada sebuah usaha membela diri dari yang dilakukan seseorang di pengadilan. Jadi apologetika Kristen ada pembelaan akan iman Kristen, bukan saya terhadap keberatan-keberatannya, tapi juga yang meletakkan fondasi dasar kekristenan. Nah, itu isian untuk pendahuluan kita. Kemudian kita masuk yang ke bagian kedua. Kalau Anda punya pertanyaan, nanti bisa di sini ada fitur angkat tangan, atau Anda bisa tuliskan di public chat. Tulisan pertanyaan Anda di situ, kita akan bahas nanti di public chat. Kemudian kita masuk yang B di sini, ya perlunya berapologetika. Kita sudah lihat beberapa ayat kemarin ya, ini karena ya, Allah memerintahkannya. Karena Allah yang memerintahkannya. Ini juga kita sudah lihat beberapa ayat ya kemarin. Ya. Beberapa ayat diantaranya ada di Matius 22 ayat 37. Bentar saya ambil Alkitab dulu ya.
Oke. Di mana dalam Matius 22 ayat 37 kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, kemudian segenap jiwa, segenap hati, dan juga ada perintah dengan segenap akal budi. Jadi kita tidak beriman dengan buta, tetapi ada memakai rasio atau memakai pikiran, ya akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian ayat lainnya, Yudas 3, ini satu pasal. Yudas 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi ada perintah untuk kita
Tes cek 1 2 3. Terdengar Pak Arifin? Ya bisa Pak, bisa. Jadi kalau itu gitu juga. Itu nggak bisa tuh, nggak bisa dari kamera Google. Tapi kayak di TV misalnya tuh. Dari aplikasi banknya tuh. Itu apa? Bayar. Bayar, kita scan bayar gitu. Sudah ada. Suaranya hilang. Sedangkan itu apa gitu, jadi seperti ini. Ini yang artinya gini loh Kak, sampai Mayang bilang saya mau hidup selibet. Apa maksudmu? Jadi yang mengajarkan itu Mayang. Saya bilang ini siapa gurumu? Oh itu dia sebutlah satu nama itu. Hilang lagi suaranya. Tes cek 1 2 3. Apa terdengar suara saya? Ah, ini kedengaran Pak. Tadi nggak kedengaran Pak? Iya, hilang. Awalnya tadi kedengaran sebentar, maka saya jawab tadi bisa. Ini kayaknya sudah bisa. Sekarang
sekarang dengar. Ya. Kemudian ayat lainnya kita buka dalam Amsal 26 ayat yang keempat. Ini kalau di kelas saya minta mahasiswa untuk baca-baca ini. Di sini saya baca sendiri. Amsal 26 ayat yang keempat. Ada Pak Arifin sih. Iya. HP-ku satu. Amsal 26 ayat yang keempat. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan. Jadi ini adalah ayat-ayat yang kita temukan dalam Alkitab di mana Allah memberitakan kepada kita untuk berapologetika. Kemudian kita lihat yang kedua, Paulus melakukannya. Ini jawabannya itu ya, Paulus melakukannya. Ya, kita bercontoh ketika Paulus berada di Athena, kemudian ya berorasi, berhomiletik di atas Areopagus ya, kepada Allah yang tidak kamu kenal. Itulah yang aku beritakan kepada kamu. Jadi ya Paulus memberikan contoh kepada kita. Bahkan Paulus sampai dikenal sebagai si peleter, ya, tukang omong. Jadi Barnabas dianggap Zeusnya, si Paulus dianggap sebagai Hermesnya. Kemudian yang ketiga, perlunya berapologetika karena kita diciptakan sebagai makhluk yang berpikir. Makhluk yang berpikir. Jadi ini yang membedakan kita dengan binatang dan tumbuhan. Ini adalah bagian daripada gambar dan rupa Allah ketika manusia diciptakan. Coba kita buka di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Pak Erwin izin sholat. Ini Pak Arifin mungkin ya itu agak ya. Para sholatnya kedengeran. Oke, saya mute bentar ya Pak Arifin. Biar suara orang sholatnya nggak kedengeran. Ya, coba kita buka dalam Yesaya 1 ayat 18 ya di sini. Ya, berpikir buka di Yesaya 1 ayat 18. Nah, Tuhan yang mengajak kita malah untuk berperkara ya, berpikir. Let us reason together ya, bernalar bersama. Dikatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Baiklah kita berperkara, let us reason together. Ya. Mari kita bernalar, berpikir bersama. Jadi ini membedakan kita dengan binatang dan tumbuhan lainnya. Bahwa iman kita adalah iman yang memang memerlukan iman, ya, tetapi tidak buta. Jadi orang yang beriman buta tentu tidak dibenarkan. Kemudian kita lanjut lagi di dalam dunia memerlukan sebuah jawaban. Dunia memerlukan sebuah jawaban. Jadi banyak orang menolak untuk percaya kalau tidak ada buktinya. Nah memang seharusnya begitu. Ya. Nah karena Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang rasional, dia tentu ingin agar kita juga menggunakan akal budi yang Tuhan dia berikan kepada kita. Jadi sebelum kita misalkan nyebrang, ya, tentu kita harus lihat kiri kanan dulu, ya, memastikan semuanya aman, baru kita nyebrang. Jadi tidak berarti beriman buta, kemudian Allah pasti jaga, kemudian nyebrang seenaknya, enggak. Allah ingin agar kita memakai
akal budi, memakai rasio di dalam kita beriman. Nah, disinilah kita membedakan antara, nah ini kemarin kan saya ada singgung ya, bahwa terkadang di apologetika itu diksi sangat penting. Diksi itu adalah pemilihan kata. Antara ini. Percaya pada dengan bahwa. Percaya pada dengan percaya bahwa. Jadi hanya beda pada dengan bahwanya, tapi itu dua hal yang berbeda. Jadi percaya bahwa ini berjalan dulu sebelum percaya pada. Jadi kalau saya percaya bahwa motor yang saya kendarai saya ulang ya, karena koneksinya tadi sedikit putus. Saya percaya bahwa motor yang saya kendarai itu tidak patah menjadi dua tengah jalan. Percaya bahwa. Nah ini dari mana saya bisa percaya bahwa motor itu yang saya kendarai tidak patah dua tengah jalan ya? Karena saya melihat buktinya. Ya. Buktinya ya sambung-sambungannya kuat, ya. Belum pernah kecelakaan. Kemudian rodanya juga baru. Ini membangun pemikiran saya percaya ya bahwa motor ini sanggup untuk mengantarkan saya sampai ke tempat tujuan. Nah, setelah bukti-bukti itu kemudian kita simpulkan, kita dapatkan, kita lihat atau kita amati, ya. Baru kemudian kita bisa percaya ya pada motor ini, ya. Kita bisa mengimaninya. Jadi kalau kita terapkan ini ke dalam soal iman, orang yang rasional tentu mau bukti bahwa Allah ada sebelum ia beriman kepada Allah. Iya, silakan Pandi. Saya sudah tulis di situ ya, nanti bisa langsung disalin aja itu. Demikian pula orang yang kalau mereka mau diajak untuk percaya kepada Yesus Kristus, ya, maka mereka juga akan menuntut bukti yang bisa masuk ke dalam rasio mereka sebelum mereka bisa percaya kepada Yesus. Nah, kasih tahu saya dong, percaya. Tunjukkan pada saya bahwa ya, Yesus itu adalah Allah. Bahwa dia sungguh-sungguh real pernah hidup. Bahwa dia sungguh-sungguh dibangkitkan. Nah, kemudian setelah bukti-bukti itu ditunjukkan, kemudian dia mencernanya, dia menggalinya, kemudian dia ya mengamat-amatinya. Nah, barulah di situ ya seseorang bisa percaya kepada ya, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi ya percaya bahwa dan percaya pada. Kemudian kita lanjutkan, ada hasil yang dicapai. Ya. Ada hasil yang dicapai. Ada orang-orang yang diselamatkan, akhirnya jadi mengenal yang tadinya ateis menjadi agnostik, akhirnya menjadi seorang teis dan menjadi seorang Kristen yang percaya Alkitab, menjadi seorang pelayan Tuhan ya karena ya membaca atau berdialog atau berapologetika dengan orang-orang percaya lainnya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Argumen-argumen yang menentang perlunya berapologetika. Nah, ini dari Norman Geisler. Jadi kita bagi dua, argumen dari dalam Alkitab dan argumen secara rasio. Oke, yang pertama, ini menjawab ya argumen bahwa Alkitab tidak perlu dibela. Jadi salah satu keberatan untuk berapologetik yang seringkali dibuat adalah
ya Tuhan itu nggak perlu dibela, ya. Alkitab tidak perlu dibela. Nah, Alkitab hanya perlu dipaparkan, ya, diuraikan, karena firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ya, dalam Ibrani 4 ayat 12. Nah, ini biasanya sering argumen ini sering dipakai, ya, untuk mereka yang keberatan dengan apologetik, ya. Nah, bagaimana respon kita, ya? Kita bilang, ya, ini terus, ya, respon kita, ya. Kita bilang, ya, kita percaya bahwa Alkitab itu ampuh, ya, dan dapat berbicara demi dirinya sendiri. Aduh, kepotong, ya. Dapat berbicara demi dirinya sendiri. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah dan bukan Quran? Potong lagi. Alkitab adalah firman Allah dan bukan Quran atau kitab Mormon atau kitab lainnya yang firman Tuhan, yang firman Allah. Ini saya kurang itunya, saya tulis di sini aja ya. Ini lanjut ke sini ya. Ini lanjut ke sini. Sorry. Oke. Dan seseorang, lanjut di situ ya, harus merujuk kepada bukti untuk menentukan kitab yang mana yang adalah firman Allah. Oke. Jadi ya kitab tidak perlu dibela, tunjukkan aja ayatnya. Nah, kalau kita berbicara demi dirinya sendiri, Pak Andi, ya, demi diri sendiri, potong tadi. Ya. Nah, kalau misalkan kita tunjukkan saja ayatnya ya kepada orang Muslim, atau kepada orang yang ateis atau orang yang agnostik atau mereka yang sedang mencari kebenaran, nah mereka akan bertanya, loh, kenapa saya harus percaya dengan ayat yang kamu tunjukkan itu benar? Ya. Kenapa saya harus percaya bahwa yang itu adalah firman Allah? Ya, buktinya apa?
Nah, jadi di sinilah perlunya apologetik. Jadi nah, karena Alkitab bilang begitu, nah kenapa saya harus percaya Alkitab bilang begitu? Ya. Di sini perlunya apologetik. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, respon kita tidak ada ya, orang Kristen yang mau menerima klaim seorang Muslim yang bilang bahwa Quran itu firman Allah tanpa mempertanyakan terlebih dahulu mana buktinya. Ya, jadi mana buktinya? Ya? Kalau ada orang Muslim kemudian dia tunjukkan, oh karena Quran bilang begitu, kamu harus percaya. Nah, kita tentu yang Kristen akan bertanya, kenapa saya harus percaya? Karena Quran firman Allah, loh bagi kami bukan firman Allah. Buktikan kalau Quran itu firman Allah. Jadi kita akan meminta buktinya terlebih dahulu. Dan demikian pula ketika kita berapologetik dengan orang-orang yang bukan orang percaya, ya, mereka pasti akan meminta pada kita, kenapa saya harus percaya Alkitab kamu yang bilang begitu? Tunjukkan dulu kepada saya bahwa Alkitab kamu layak untuk dipercaya sebagai firman Allah. Oke, itu yang keberatan mereka yang pertama ya. Kita masuk yang kedua. Di sini agak kehalangan. Nah, ini sudah ini sedikit saya hapus yang ini. Tahun kan makin berkurang kalau dijualnya. Oke. Nah, yang kedua, argumen-argumen yang menentang perlunya berapologetika. Yang kedua adalah pernyataan yang seperti ini. Yesus saja menolak melakukan mujizat bagi orang-orang yang jahat. Jadi Yesus menegur orang yang mencari tanda. Nah, katanya itu bukan orang yang beriman. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12. Sekali lagi ini adalah argumen-argumen mereka yang menentang punya berapologetika ya. Matius 12 ayat 38 sampai 39. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Kan lihat, Tuhan aja bilang kepada orang-orang Yahudi yang menuntut tanda itu, dibilang angkatan yang jahat dan tidak setia ini. Ya, oleh karena itu kita jangan minta bukti ya, atau minta tanda, ya. Karena itu akan dicap oleh Tuhan sebagai jahat dan tidak setia. Nah, bagaimana respon kita? Thank you, Bang. Nah,
Bagaimana tanggapan kita? Saya sudah kehabisan itu di sini. Yang ini sudah? Kalau sudah saya hapus ini. Oke, yang ini sudah ya, saya hapus. Soalnya saya mau pakai tempatnya. Belum selesai coret. Ini saya hapus. Nah, respon kita yang itu, yang keberatan yang kedua, bilang betul bahwa Tuhan Yesus menegur orang-orang yang mencari Anda. Namun ini tidak berarti Yesus tidak menginginkan orang itu terhadap bukti sebelum mereka percaya. Oke. Jadi betul bahwa Tuhan Yesus menegur orang-orang mencari tanda, namun ini tidak berarti Yesus tidak menginginkan orang-orang itu untuk melihat bukti sebelum mereka percaya. Justru kita lihat, Yesus ingin memberikan bukti. Justru dalam perikop Matius 12 ayat 39 sampai 40, Yesus sedang ingin menunjukkan mujizat kebangkitannya sebagai tanda atau bukti siapa dirinya. Oke. Jadi justru Tuhan Yesus ingin menunjukkan tentang kebangkitannya, ya, menunjukkan siapa dirinya. Coba kita lihat lagi dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Nah, ini adalah peristiwa ketika dua murid Yohanes Pembaptis kemudian diutus oleh Yohanes Pembaptis untuk bertanya, "Engkaukah itu? Atau harus kami menantikan orang lain?" Nah, Yesus menjawab mereka. Jadi Yesus tidak sekedar omong, "Ya, saya Mesias." Karena semua orang bisa saja membuat klaim seperti itu, ya. "Ya, saya Mesias." Tetapi apa buktinya kalau kamu Mesias? Jadi Yesus langsung menjawab. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Nah, ini bukti bahwa saya adalah Mesias. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Jadi bukan sekedar ya mengklaim saya Mesias. Banyak orang yang mengklaim diri Mesias, tapi apa buktinya kamu Mesias? Bisakah kamu melakukan mujizat-mujizat yang dinubuatkan yang akan dilakukan oleh Mesias? Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan.
Oke, kalau tidak ada saya akan lanjut. Oke. Kenapa? Apakah tulisannya sampai kata bukti sebelum mereka bertanya? Bukti sebelum sebelum mereka percaya. Iya, betul Pak. Tuhan Yesus menegur orang-orang yang mencari tanda, namun ini tidak berarti Yesus tidak menginginkan orang-orang itu untuk melihat bukti sebelum mereka percaya. Justru Tuhan Yesus memberikan bukti, menunjukkan bukti agar mereka bisa percaya. Dengan cara apa? Menyembuhkan orang, buta jadi melihat, yang lumpuh jadi berjalan. Jadi ketika seorang minta bukti sebelum dia percaya, itu adalah satu hal yang wajar. Oke, Pak Penjil Joni ya. Kata kuncinya di itu yang dikatakan Pak Penjil Joni. Matius 2:23 kan. Itu kata kuncinya. Firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, tidak dikatakan dituliskan, karena kalau dikatakan dituliskan kita nggak ketemu ada di tulisan mana. Tapi firman ini disampaikan oleh nabi-nabi. Kemudian kalau kita baca dalam pasal 2:23 itu ya, di Matius pasal yang kedua ya, 23 ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi ini adalah mungkin tradisi oral atau lisan yang terpelihara, kemudian sampai kepada Matius dan oleh inspirasi Roh Kudus kemudian dimasukkan ke dalam PB ya, akhirnya jadi tertulis. Itu disampaikan ya, tidak dituliskan. Berarti itu secara implisit ya, secara lisan. Kalau implisit kan tidak terkatakan ya, kita yang menyimpulkan. Nah ini secara lisan, secara eksplisit tapi lisan, hanya tidak tertulis. Secara eksplisit tapi lisan tidak tertulis, kemudian sampai kemudian kepada Matius ya, Kudus menginspirasikan Matius, akhirnya dituliskan. Nah itu menjadi ya eksplisit dan tertulis. Eksplisit sebenarnya karena tidak disembunyikan kan, hanya lisan. Akhirnya makanya bisa disampaikan turun temurun ya sampai kepada Matius. Oke, baik, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya ya, masih di cover kita, intro kita. Oke. Berarti yang kedua, nah ya, kita harus puas percaya tanpa bukti. Ya. Nah ini yang tadi ya, puas percaya tanpa bukti. Ya. Oh tidak salah kok kalau seseorang meminta bukti dulu sebelum dia percaya. Nah, Yesus melakukan itu ya. Lukas juga melakukan hal itu contohnya. Ketika dia menulis Injilnya dan kisah para rasul, dalam kata pengantarnya, kalau kita lihat dalam Lukas pasal 1 ya, penerima Injil Lukas Theophilus, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, nah, jadi Lukas mau bukti dulu bahwa peristiwa-peristiwa itu betul. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu,
supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi tidak salah. Dan seorang minta bukti. Oke, kita lanjut yang ketiga ya sekarang. Paulus gagal dalam penggunaan argumentasi di Bukit Mars dan kemudian tidak memakai cara seperti itu. Sekali lagi ini adalah argumen-argumen yang menentang perlunya berapologetika. Di mana bilang, oh Paulus saja gagal. Ya. Tidak berhasil tuh, nggak ada orang yang percaya di Bukit Mars dalam Kisah Rasul pasal 17. Nah, oke, coba kita lihat yang kita jawab respon kita. Ya, siapa bilang Paulus gagal? Lihat dalam Kisah Rasul PR 17 ayat 34. Oke, coba kita lihat Kisah Rasul 17 ayat 34. Kisah Rasul 17 ayat 34. Siapa Paulus gagal? Nah, memang di ayat 32 ada sebagian orang yang mengejeknya. Oh, lain kali sajalah kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tapi ayat 34 mencatat. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Ada hasilnya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dapat anggota dewan. Dan seorang perempuan bernama Damaris. Dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi siapa Paulus gagal? Ada hasilnya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Hanya iman, bukan logika yang menyenangkan Allah. Ya, ini kutipan dari Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, itu kan kita hanya perlu beriman. Jadi seolah-olah ayat ini mengajarkan cukup beriman, tapi tidak perlu memakai akal budi, ya, tidak perlu memakai rasio atau logika. Nah, respon kita nas tersebut yaitu dalam Ibrani 11 ayat 6 tidak berkata bahwa tanpa logika mustahil seseorang menyenangkan Allah. Ayat itu berkata bahwa tanpa iman seseorang tidak mungkin menyenangkan Allah. Hal itu tidaklah menghilangkan logika yang menemani iman atau iman yang masuk akal. Ya. Jadi ya, tidaklah menghilangkan logika yang menemani iman. Ya. Sekali lagi karena saya mengamati dengan logika saya berpikir, kemudian saya menarik kesimpulan, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk beriman. Jadi logika yang menemani iman. Oke, ini sudah. Ini nggak ada tambahan stick ini. Oh ya. Kita bisa
saya kasih stick keynote. Nggak bisa di. Oh maaf, ini jadi ketutup ya. Sebentar. Oke, saya kasih sticky notes di sini. Ini tambahannya di sticky notes-nya. Berikutnya, ayat Ibrani 11. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tidak mengesampingkan bukti, tapi justru mengindikasikannya, karena dikatakan bahwa iman adalah bukti dari hal yang tidak kita lihat. Oke, itu tambahannya karena nggak muat. Jadi tidak menyampaikan bukti, justru iman itu sendiri adalah bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Oke, kemudian keberatan mereka selanjutnya mengatakan bahwa Paulus berkata bahwa Allah tidak dapat dikenal dengan logika manusia ketika ia menulis, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Kutipan dari 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Jadi seolah-olah mengajarkan bahwa dunia tidak bisa mengenal Allah. Nah, apa maksudnya? Jawab di sini. Kita. Nah, itu anak pertama saya. Ini respon kita. Bilang konteks dalam ayat tersebut 1 Korintus 1:21 ya, bukanlah tentang eksistensi Allah, tapi tentang rencana keselamatan melalui salib. Itulah yang tidak dapat diketahui oleh penahan. Ini respon kita ya. Dunia tidak dapat mengenal Allah oleh hikmatnya. Ya, maksudnya bukan mengenal Allah, mengenal eksistensinya, tapi mengenal rencana penyelamatan yang akan dia lakukan. Nah, justru di dalam kitab yang sama, dalam kitab Roma, tulisan Paulus juga,
Paulus saya tulis mana ya? Saya kasih sticky notes dulu. Justru dalam tulisan Paulus yang lain Paulus menunjukkan bahwa seseorang bisa mengenal Allah dalam kurung eksistensinya melalui melihat alam ciptaannya dan melalui hati nurani. Ini dalam Roma 1, 19-20 dan Roma 2 itu tambahannya ya. Ini saya pindahkan ke sini aja ya. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Argumen yang menentang penggunaan apologetika yang memakai ayat dalam Alkitab yang dikatakan manusia alamiah tidak dapat mengerti kebenaran rohani. Oleh karena itu percuma ya kamu berdebat atau berapologetik dengan dia. Lalu ya buat apa gunanya berapologetika? Oke, kemudian respon kita. Bilang bahwa pertama Paulus tidak berkata bahwa manusia alamiah tidak dapat memiliki pengetahuan tentang Allah. Tapi Paulus hanya berkata bahwa mereka tidak mau menerima. Oke, saya besarkan ya, tidak dapat. Ya, bukan tidak dapat, tapi mereka tidak mau ya menerimanya. Yang pertama, yang kedua, saya tempel sticky notes lagi di sini. Kedua, 1 Korintus 2:14 berkata, 1 Korintus 2:14 tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Yang berkata bahwa mereka tidak dapat memahaminya. Ya, kata memahami
berasal dari kata Yunani ginosko, yang berarti mengetahui berdasarkan pengalaman. Jadi dengan kata lain, kita tahu Allah di dalam pikiran mereka. Mereka tidak dapat berdalih, kata Paulus, tapi mereka tidak. Ini saya tempel di sini ya. Tapi mereka tidak mau menerima Dia. Kelihatan? Oke, baik. Yang sticky notes ini sudah selesai disalin, tulis. Ya, saya ada rekam sih, nanti bisa yang ketinggalan nanti bisa lihat rekamannya kembali. Oke, kita lanjut ke keberatan berikutnya. Hanya Roh Kudus yang dapat membawa seseorang kepada Kristus. Roh Kudus yang menginsafkan dan kebenaran dosa dan penghakiman. Jadi kamu nggak perlu banyak omong, kan? Nggak perlu berapologetika. Nah, bagaimana kita meresponnya? Nah, ini saya taruh sini ya. Respon kita. Nah, pertama, kita tidak mengajarkan bahwa Roh Kudus akan melakukan hal itu terlepas dari penalaran atau logika dan bukti. Ya, kita tidak mengatakan bahwa Roh Kudus akan melakukan hal itu yang membawa seorang kepada Kristus terlepas dari penalaran logika dan bukti. Ya. Ini bukanlah perlombaan antara Roh Kudus dengan logika. Namun Roh Kudus memakai logika untuk menjangkau orang yang memiliki pikiran. Oke. Itu referensi kita yang pertama. Sudah, kalau sudah, saya kasih sticky notes lagi, karena ada kedua.
Saya tahu di kertas Anda mungkin nggak cukup kali ya. Anda kasih sticky notes atau memo juga di situ. Oke, kedua, para apologis tidak percaya bahwa apologetik menyelamatkan orang. Apologetik hanya menyediakan bukti yang membuka keputusan rasional. Orang tetap harus beriman pada Kristus untuk diselamatkan. Oke, ini Oke. Terus sini ada pertanyaan? Tulisnya terlalu kecil nggak? Saya tidak tahu di video Anda ya. Apa saya harus full screen? Ini salah nih. Kinosko. Sudah, yang berikutnya yang ke-8 ini adalah keberatan mereka yang tidak setuju berapologetik ya. Dikatakan apologetika tidak dipakai di dalam Alkitab. Apologetika tidak dipakai dalam Alkitab. Nah, bagaimana respon kita? Respon kita. Sticky note-nya menutupi respon kita yang nomor 7. Oh. Saya kalau full screen saya nggak bisa baca tulisan-tulisan chat. Oke, ini nyambung ke Maria. Ini nyambung ke sini. Ini masih salin nomor 7 ya. Oke. Apologetika tidak dipakai dalam Alkitab. Bagaimana respon kita?
Sebaliknya, apologetika dipakai di dalam Alkitab. Kita sudah lihat ya contoh dari Tuhan Yesus tadi di dalam Matius pasal yang ke-11 ya. Kemudian kita bisa lihat lagi yang Paulus lakukan di Kisah Rasul pasal 17 ya, di Bukit Mars ya. Kemudian sekarang kita ambil contoh dari Kejadian ya. Contoh pasal pertama Kejadian mengkonfrontasi mengkonfrontasi legenda penciptaan yang beredar pada masa itu. Kemudian contoh lainnya mujizat yang Musa lakukan adalah sebuah pembelaan.